Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neden Farida dengan NIM 12130300405. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Ilmu Negara. Temuan ke-9 yaitu asal mula negara yang terbagi menjadi 4 bagian. 1. Teori kekuatan Die Zeit. Negara ini adalah alat golongan kuat untuk menerbitkan masyarakat. Negara hadir karena kepentingan modal atau berjuis, hukum organis, otokvanhierarki, dasar ekonomi. Negara hadir karena kepentingan pemodalan kaum kuat menengah ke atas untuk menertibkan masyarakat. Sistem produksi Holdgesalg Powerful Leon Duwage. 2. Teori positisme Saint-Simon dan Auguste Comte. Bahwa asal mula sebuah negara ada hadir karena keterdesakan sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau perundang-undangan. Kehadiran negara diharapkan mampu kontribusi menertibkan masyarakat. Teori modern Karl Barth dan Logiman. Negara ini adalah kekuasaan di mana dia memiliki bangsa. Keempat, abad pertengahan, pra-Renaissance, pasca-Renaissance. Asal mula keberadaan negara lahir karena terjadi ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat, konsep atau dominasi kekuasaan dominasi oleh agamawan. Contoh, Prancis dianggap memiliki kewenangan lebih maka terhadap Renaissance. Lenyapnya sebuah negara. Yang pertama, organis sebuah negara akan hancur lenyap oleh perang dan kehabisan sumber daya yang dimiliki dan tidak mampu mengembalikannya. Akhir pertempuran. Bencana terjadi di suatu negara dan negara tak mampu memulihkan keadaan akibat kondisi negaranya akan diserang kepada negara lain. Yang kedua, anarkis, pemberontakan. 1. Gangguan berasal dari dalam negara itu sendiri. Terorisme atau faktor eksternal. Jika negara tidak mampu menstabilkan pemberontakan dan terorisme, maka negara akan hancur. Dan marxisme, pemberontakan kaum proletar. Disebut pemodalan berjuis. Jika tidak dikendalikan akan lenyap sebuah negara. 4. Mati tuanya negara karena usia dan kehilangan unsur pembentukan. Jika tidak bisa dikondisikan sebuah negara tersebut, wilayah banyak memisahkan diri dengan negara tersebut, maka unsur tersebut hilang, maka negara tersebut akan hancur karena tidak memiliki unsur pembentukan dalam sebuah negara. Pertemuan ke-10, yakni tujuan dan fungsi negara. 1. A. Teori Lord Sang, teori yang lahir dari Cina atau Classic of Chinese School of Law, berpandangan negara yang kuat adalah negara yang muncul menciptakan negara adidaya secara eksternal. Negara kuat, rakyat lemah. Tujuan teori ini untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri. Teori Nicolas Machiavelli menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman. Tujuan sebagai negara adidaya yang kuat, bagaimana membuat rakyat tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. C. Teori Dan Alg bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, mempositifkan agama di bawah kendali negara. D. Teori John Locke sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Pertemuan 11, subjudulnya yaitu tujuan dan fungsi negara 2. A. Teori Immanuel Kant, tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya, teori ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Hak dan kebebasan warga non-diskriminatif. B. Pandangan paham sosialis. Tidak jauh berbeda dengan Immanuel Kant, namun sosialis lebih menekankan aspek sosialnya. Jadi, keberadaan negara bertujuan dan berfungsi bahwa bagaimana menciptakan sifat non-diskriminatif dan sifat kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak ada kelas sosial di masyarakat itu sendiri. Non-diskriminatif, kesamaan. C. Pandangan paham liberalis. Kapitalis, pandangan ini menegaskan bahwa untuk antitesis sosial, di mana paham ini menghendaki adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada individu yang menghuni negara tersebut, sehingga ia lebih mengarah pada aspek individualis. Adagium, yaitu yang kuatlah yang menang, yang lemah yang kalah. Negara yang menganut teori ini adalah Amerika, antitesis sosial individualis. D. Pandangan sosial demokrat. Antitesis terhadap kapitalis, ada jaminan kesejahteraan negara hadir untuk menghadirkan jaminan dan kesejahteraan kepada negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Antitesis kapitalis, jaminan kesejahteraan.
Pertemuan 12, tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan susunan negara ini lebih berbicara mengenai sistem kondisi negara tersebut, di mana bagaimana pemerintahan menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara tersebut. Bentuk lebih ke model era bagaimana menjalankan kekuasaan, sistem pemerintahan, mekanisme bagaimana menjalankan kenegaraan dalam negara itu sendiri. Secara umum, negara terbagi menjadi dua tipe, yaitu negara kesatuan atau universal states, indikator vertical management model Inggris dan Jepang. Center representative model Spanyol dan Denmark, unification model Belanda, Misaid model Prancis. Karakter yang pertama yaitu satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat bersifat sentralistik, yang ketiga satu kewarganegaraan, yang keempat satuan pemerintahan lokal yang merupakan divisi pemerintahan pusat dengan dominisi pusat. 2. Negara serikat, unified state, indikator perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter 1. Wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, ada terikat negara dan negara serikat. Kedaulatan ganda hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan bersifat eksklusif susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat maksimal. Pertemuan ke-13 yaitu topiknya bentuk dan sistem pemerintahan. 4 kategori aspek pemerintahan. Yang pertama, autokrasi, bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun ia memiliki kendala sangat besar dalam pemerintahan tersebut. 2. Oligarki, sekelompok yang menguasai negara tersebut. Yang ketiga, monarki atau tunggal berbentuk kerajaan. Yang keempat, republik, pemerintahan yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara umum. Bentuk negara menurut Aristoteles berdasarkan bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Yang pertama, ketika monarki itu bentuk sempurna, maka dengan bentuk kemerosotan despoti tirani. Aristokrasi dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki plutokrasi. Yang ketiga, politea, pemerintahan kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Cycles teori. Yang pertama, monarki, kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Yang kedua, oklokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan bersama. Yang ketiga, demokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, oligarki, kekuasaan yang dipegang beberapa. Pertemuan ke-14 yaitu subjudulnya negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama, autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, autos, diri, dan krotos, kekuatan. Maka jika digabungkan, autokrasi adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Yang kedua, negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Yang ketiga, autokrasi berbeda dengan demokrasi. Jika autokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh semua orang dan dasar pijakannya demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Yang keenam, autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang ketujuh, demokrasi modern dianut oleh Indonesia. Yang kedelapan, demokrasi berbeda dengan autokrasi. Bahwasanya demokrasi ini adalah semua orang berhak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijak demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau masyarakat sangatlah diutamakan. Pertemuan ke-15 yakni pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice de Wegener. Langsung pemilihan para penguasa. Yang kedua, pembagian hak penguasa upaya mengurai supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yudisial. 2. Penambahan penguatan kekuasaan. Pihak yang di pemerintah masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang pengusaha dalam menunaikan kekuasaannya. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa di masyarakat, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, trias politika. Yang pertama, Perancis abad ke-16 dikembangkan beberapa aspek. Yang pertama, fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan atau penegakan. Yang kedua, John Locke, legislatif, eksekutif maupun federatif. Yang ketiga, Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembeda dan tugas kewenangan. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, presiden, kerja pemerintah. Yang kedua, legislatif, kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru. DPR, yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau kehakiman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.